kan ada 3 nama besar. Untuk nama-nama yang di pertama lah yang datar ya, tanah datar. Ini kami banyak ngambil nama-nama dari misalnya Pati, Pangeran, atau Oh gitu, sampai yang namanya segitunya. namanya lebih maskulin, yang pria. Oh iya. Yes, Jingganegara itu Patih. Oke. Wangsakerta itu adalah seorang tokoh di Cirebon yang pandai, dia nulis buku dan terkenal kepintarannya. Tapi itu semua yang tidak menempel ke danau, pasti namanya pria, Iya. maskulin. Oke. Oke. Ada peninsula-peninsula ya, kayak Ah, Titiswari, Subang Larang, Canda Resmi dan lain-lain. itu? Itu namanya Canda Resmi. Misalnya Subang Larang itu pasti nama wanita. Halo people, hari ini kita bertemu lagi dengan sebuah produk developer, bukan produk ya, ini developer yang lagi hype sekali di kota Bandung. Jadi kalau Anda tidak tahu produk ini atau developer ini, kayaknya Anda kurang gaul. Nah, hari ini kita ketemu sama man behind the gun-nya. Siapakah dia? Mr. Ijong. Apa Halo. kabar, Pak Ijong? Baik, selamat pagi Pak Handi. Thank you loh, udah datang di sini loh, Bro. Thank you, sama-sama. Ini teman-teman datang dari luar kota, Bandung Barat. Tapi dengan tol dengan gampang sekali. Iya, Cepat. Tol iya. to tol, Pasir Iya, Koja iya. pada Larang Iya. Timur. Dan dari tolnya ada tambahan lagi ya. Oh iya, flyover. Nah, nanti ya. Oke. Dibahasnya nanti. Itu luar biasa sekali Siap, flyover. Andi. Menolong kemacetan berkurang. Oke. Bro, gua pengen kenal dulu sama lu, Bro. Pak Ijong ini lu di sekarang megang apa, Bro? Saat ini saya di marketing manager Kota Baru Parahyangan, Pak Andi. Oh. Emang sebelumnya lu sebelum Eh, marketing manager lu pegang di apa, Bro? Oh, oke. Kalau saya flashback sedikit ya. Mhm. Kalau saya join di grup Liman udah cukup lama. Tahun berapa? Tepatnya 97. Wih, 97, Ya, Bro. betul. Lama banget dong. Ya, Wah, berarti jadi nggak salah teman-teman. Kita akan korek Kota Baru nih karena orangnya pas nih 97. Oke. oke, saya memang 1 tahun setelah lulus saya di konsultan, Ah. arsitek dan Oh, background lu konsultan. arsitek? Ya, Oh, aku nih sebenarnya kok bisa ke lulusan. marketing? Nah itu dia, ceritanya panjang. Ya, oke. Kalau mundur lagi memang background saya di teknik arsitektur. Ah, ah, ah. Kemudian tahun pertama saya masuk di konsultan, kontraktor, murni di jasa industri yang saya geluti di akademik kan. Ah, ah. Tapi masuk tahun kedua, Oh. saya singkat cerita masuk di grup Liman ini. Ah. Dan dedicated memang project Kota Baru ini baru mau dimulai. Oh, belum mulai? 97 tuh baru menyusun tim, first management lah yang disusun. 97. Pintu masuk udah ada? Oh belum. Oh, belum? Belum. Oh, kantornya mana kalau gitu? Kami masih berkantor di Bandung, di Jalan Pasir Kaliki tepatnya. Oh, dulu tuh. Iya, iya, Oke, iya. oke. Nah, 97 itu saya join di Liman Group, kemudian nah itu awal mulanya saya di divisi teknik. Mhm, Jadi ilmu saya ini masih kepake Kepake, nih, Pak Andi, iya, iya. sebagai arsitek, coret-coret gitu Iya, lah. iya, iya. Walaupun proyeknya belum mulai, tapi kan namanya perencanaan sudah dimulai. Iya, betul. Manajemen sedang disusun. Konsep udah ada dong. Konsep, nah nanti kita bicara Oh, oke. konsep. 97 itu sebetulnya kita mengalami sama-sama krisis moneter Oh, iya. dan juga masa reformasi. Iya, betul. Sama-sama tahu bahwa industri properti saat itu terpuruk. Betul. Jasa konstruksi, konsultan, arsitektur pun sama-sama terpuruk. Oh. Itu kan hulu ke hilir. Iya. Akhirnya dari grup kami memutuskan proyek KBP ini tidak diluncurkan dalam masa itu. Oh. Jadi kalau teman-teman di Arebi atau pendengar baru tahu KBP kapan luncur adalah tahun 2000. Oh. Jadi ada masa kita hold untuk masuk ke pasar. Terus ngapain selama 3 tahun lu, Bro? Nah itu perjalanan panjang. Oke. Ini konteksnya saya ya. Iya. Saya kebetulan dapat kesempatan untuk pindah, diberi kesempatan ke holding company ke Jakarta. Jadi masih di Liman Group. Oh, oke. Tapi saya membantu satu divisi lain di holding company-nya. Bukan properti. Bukan, khususnya di corporate secretary. Oh. Dan membantu khusus divisi Liman Agro.
kelapa sawit. Arsitek lu nggak kepake dong. Lagi-lagi nggak kepake nih. Oke. Betul. Tapi di situ ya disambung-sambungin lah. Kebetulan pada saat 97 ke 2000 kan kelapa sawit itu booming ya, bagus. Jadi fokus grup kami juga ke arah sana. Saya dapat kesempatan untuk langsung ke site untuk lebih ke pemetaan ini lahan sawit yang Kalimantan sana. Kalimantan Barat, konsesinya di sana. Sempat ke sana? Iya. Berapa lama, Bro? Sebenarnya base-nya Jakarta. Oh. Tapi kami 1 atau 2 bulan sekali ada tugas ke sana. Oh. Paling lama 1 bulan lah di remote area itu. Berarti lu bolak-balik Jakarta. Base-nya Jakarta, kantor Tapi pusat. kan lu orang Bandung dong. Bandung. Berarti Bandung, Jakarta, Kalimantan, Jakarta. Iya. Waktu itu masih lajang, jadi ke Bandungnya seminggu sekali. Oke. Bro, 3 tahun. Iya. Begitu proyek jalan, balik lagi ke. Nah, betul. Singkatnya ada kesempatan dan diizinkan kembali ke KBP. Nah, mulailah di KBP tahun 2000. Gua curious sedikit nih. Berarti 3 tahun ini 97 sampai 2000 benar freeze aja proyek. Sebenarnya ada certain orang yang masih dipertahankan di manajemen untuk perencanaan itu. Perencanaan jalan terus, tapi pembangunan fisik praktis belum. Apalagi pemasaran kita belum publish ke market. Jadi official itu adalah November tahun 2000. KBP itu meluncurlah ke pasar gitu. Nah pada saat itu saya sudah di posisi marketing. Oh berarti lu cuman kepake arsitekturnya cuman ya, berapa tahun? Sedikit-sedikit lah. Iya. Betul. Kenapa bisa ke marketing, Bro? Sebetulnya kan orang perencana bukan lu doang kan, kali banyak kan? Iya. Lebih supel kah Anda? Jadi begini, itu jelas bukan saya yang mengusulkan. Saya mendapat tawaran dari senior saya. Pada saat saya ditawarkan ke Jakarta pun sebetulnya ada pilihan. Anda ke Jakarta atau apa? Oke, saya pilih karena pada saat itu kan project stop dulu. Waktu kembali ke Bandung, ke KBP, sempat di arsitektur sebentar. Kemudian begitu mau launching, senior saya atau pimpinan saya waktu itu menawarkan, men-challenge saya, Anda mau di marketing nggak? Oke, saya bilang. Bagiannya, kenapa lo itu pun customer service. Customer service, menarik ya. Jadi waktu itu marketing masih simple department, isinya ada sales, promotion, sama customer service. Nah saya nih istilahnya lagi mencari orang-orang yang di awal untuk mengisi bagian ini. Saya memang ditawarkan di customer service. Tapi lu pede banget di marketing, kan dunia teknik tuh yang begini, marketing kan lebih agile, lebih dinamis gitu. Jujur waktu itu saya nggak tahu apa yang disebut marketing. Jadi karena ada penawaran dan saya lihat ada satu tantangan ya saya ambil aja. Very simple lah dulu, kita nggak terlalu kompleks berpikirnya. Tapi saya pikir udah satu jalan yang udah ada skenario panjangnya kali ya, begitu ya. Dan lebih happy di marketing kan? So far saya bersyukur lah sampai hari ini. Pertama bisa di Liman dan kemudian di bagian marketing. Karena dia yang tadi dibilang lebih broad ya. Iya. Mungkin saya sadar bahwa saya lebih senang yang broad daripada yang detail spesifik untuk mengurusi desain perencanaan. Tapi sekali lagi arsitektur buat saya makanan sehari-hari lah. Saya suka lihat-lihat itu, update dan sebagainya. Malah melengkapi sekarang ya. Marketing yang background arsitektur kan jarang banget, Bro. Artinya kita masih jual barang produk arsitek kan? Masih nyambung lah Pak. Iya, betul. Nah Bro, berarti lu tuh saksi mata pertama kali launching di tahun 2000? Yes. Bener nggak? Oh berarti kemarin si Albert cerita tahun 2000 pas zaman aku dengan dia tahu lah. Pak Albert sekarang udah sukses OCBC. Ada Pak Ijong sekarang udah jadi hebat di sini. Ya Pak Albert pun udah sukses lah sekarang di OCBC. Oh berbarengan ya berarti masuknya di KBP Pak Albert mereka? Waktu itu sifatnya mitra lah ya, bukan mas. Belum. Pada saat itu Pak Albert mungkin baru sebagai tim bukan di organisasi. Jadi Pak Albert lebih kenal dan dia memang ada irisan di ininya aja lah di KPR. Di sales activity-nya. Gitu. Bro, nah ini 2000 sekarang udah 22 tahun kan? Iya, cepet ya. Bro, sebelum gua nanya pengalaman lu di itu deh. Tadi kan lu ngomong perencanaan tetap jalan selama 3 tahun, konsep tetap 3 tahun. Emang konsep apa yang dibahas? Nah, KBP ya. Sampai lu tetap jalan terus gitu. Ya. Terus terang KBP ini saya bersyukur banyak belajar dari senior saya ya, bahwa waktu KBP ini mau dicanangkan, diluncurkan, sebetulnya studi-studi itu tetap dijalankan pada masa krisis dan apapun. Yang menjadi utama adalah secara singkat ya, itu muncullah yang konsep 3 pilar.
sejarah, budaya, pendidikan. Itu pas awal 3 tahun itu, di 3 Iya, tahun itu udah mulai muncul jadi itu? dari studi-studi itu mengerucut ke satu konsep Oh, besar. hasil FS lu ini 3? Iya, Oh. FS itu nggak hanya dari sisi development, Aha. tapi juga dari sisi sosial budaya, kemudian dari akar budaya, sejarah. Makanya keluar 3 pilar. Kalau di webinar atau apa seringkali kita bawakan sejarah, budaya, pendidikan. Yang mana pendidikan ini diambil sebagai positioning. Waktu Kalau itu. kita bicara marketing kan harus ada diferensiasi. Positioning diambil oleh pada saat itu senior kami ya, adalah pendidikannya yang diangkat. Why? Kita pelajari pada saat itu, khususnya tim senior saya ini, pendidikan itu menjadi satu kepentingan utama bagi seseorang atau keluarga memutuskan membeli rumah. Agree. Ya, karena saya yakin sampai sekarang pun pendidikan utama. Karena banyak orang tua mau berkorban demi anaknya memiliki satu wahana tempat pendidikan yang bagus. Iya, iya. Dan itu satu positioning yang diambil dan cukup kuat. Artinya ini bisa diterima oleh masyarakat umum. Agree kan? Pendidikan itu penting sekali. Nah, itu makanya muncul Kota Mandiri Berwawasan Pendidikan. Tapi yang menarik lu tuh di Bandung Barat gitu, Bro. Iya. Yang waktu itu tahun 2000 kayaknya, kalau sekarang udah masih bagi sebagian orang masih ada yang bilang jauh, tapi makin sedikit yang bilang jauhnya, Bro. Itu edukasi itu. Iya, dan pengalaman, experience. Betul, pada masa itu kan yang bilang jauhnya kayaknya banyak banget. Jujur ya, tahun-tahun itu tahun sulit buat kita. Iya, Namanya masuk pasar, edukasi pasar itu sulit. Tapi kenapa pendidikan gitu yang di situ gitu ya? Karena ya itu, orang mau sacrifice sesuatu Buat untuk satu pendidikan yang dapat baik. Nah, tapi kan kita bicara kertas putih, master planning, gambar, brosur yang baru baru konsep dan bold statement pendidikan. Nah, itu artinya butuh waktu. Selama 20 tahun ini kan komitmen dari grup, dari PT, project, management untuk mewujudkan. Nah, kenapa sekarang KBP begitu, ya kalau saya bilang begitu hip atau favorit di mata pasar? Iya, Mas. Itu sebetulnya bukti dari proses akibat konsep yang kita jalankan secara komit. Dan pendidikan itu sampai sekarang kita nggak lepas ya, masih Kota Baru, Parayangan, Kota Mandiri Berwawasan Pendidikan. Dan pendidikan fisik yang sekarang formal non formal udah semakin nyata lah, lengkap. Iya. Nyaman. Tapi ngomong gue aja kepikiran. Satu hari gue pernah ngobrol sama CEO-nya retail, Bro. CEO-nya di Bandung yang punya retail nih. Iya. Dia bilang kantor dia bukan di dekat situ. Dia lebih baik rumahnya di Kota Baru Parahyangan, kantornya di ujung mana, it's okay. Yang penting anaknya lebih dekat ke sekolah. Nah, menarik ya. Lu udah pikirkan 20 tahun lalu ya? Jujur, itu statement dia loh, Bro. Senior kami di KBP ini luar biasa. Saya sangat apresiasi pemikiran-pemikiran ini, dan itu kan ternyata sudah menjadi fakta sekarang. Betul, dia ngomong begitu ya, kepikiran. Iya. Dia orang tuanya sacrifice, mendingan gue udahlah nggak apa-apa pakai tol atau apa gitu. Iya, betul. Yang penting anaknya bisa sekolah. Selain itu juga ya memang tinggal di KBP nyaman, Pak. Jadi dia biar ke pabrik kemana jauh, tapi dia pulang dia benar-benar quality living. Nah, Bro, itu pilar pertama pendidikan. Pilar kedua lu apa? Sejarah. Sejarah dan budaya. Sejarah, kami sebenarnya ngelihat Bandung ini sebetulnya pada masa kolonial kan disebut Paris Panjapa. Memang syarat dengan arsitektur kolonial yang bagus, Art Deco, Indo-Eropa. Kalau dilihat kan kita ada beberapa produk yang secara penerapannya sama, misalnya Bandung Tempo dulu, kemudian Jinggar Negara yang ada semi Art Deco, bahkan Mason Pine Hotel kita pun masih konsepnya Art Deco. Betul. Itu nggak secara tiba-tiba muncul produk itu, sebetulnya kan sudah ada pemikiran sebelumnya. Jadi artinya konsep yang digulirkan itu kita laksanakan secara komit juga, ada konsistensi penerapan. Jadi kalau melihat cerita ini sebenarnya kadang-kadang market ngelihatnya jelimet banget ya KBP, tapi kita yakin kalau kita konsisten dengan konsep yang baik, satu saat ini kita akan diapresiasi dan akan mendapat hasil yang mungkin secara ekonomi ujungnya penjualan. Kayak sekarang ya, Bro. Tapi ya, amin. Bro Ijo lagi happy banget penjualannya KBP udah deh. Kedua, yang lebih penting juga adalah apresiasi dari warga, semua stakeholder ya, nggak hanya warga, juga traffic, orang yang datang, komunitas, pemerhati pendidikan, pemerhati sejarah, yang mana
sorry kata di Bandung banyak juga rumah-rumah yang udah heritage itu kan berubah fungsi ya. Lagi masa-masanya FO tumbuh itu kan tahun-tahun itu kan. Kami itu tahun 2006 seingat saya itu malah meluncurkan koridor Bandung Tempo Dulu. Oh, malah lu masuk ke Tertata itu. begitu rapinya dan 2 tahun kemudian serah terima bangunan jadi. Rasanya nostalgia Cipaganti, Dago yang asli itu terjadi lagi di situ. Yang mana aslinya nih udah banyak perubahan wajah kan di kota Bandung ya. Betul. Nah itu di pilar sejarah. Sejarah. Satu lagi budaya apa bro? Budaya luar biasa itu sangat penting. Kami ini datang sebagai pendatang. Lahan Padalarang atau Kota Baru Parahyangan itu kan sebelumnya sudah ada. Sudah ada masyarakat sebelumnya, ada budaya atau sosial yang sudah ada di situ. Nah jadi kita mengakar untuk ke budaya Sunda secara globalnya. Makanya nama-nama lu Jingga, Itu Chandra. komitmen yang kelihatan sepele tapi Tatar sampai hari ini nggak berubah. Even klaster golf yang terakhir. Nah, saya ngomong klaster salah nih. Tatar Paramawati, golf presiden yang kita pertama di KBP pun masih adopsi Tatar. Nah, itu komitmen selama 20 tahun lebih. Tatar tuh karena masuk di unsur Tatar budaya. itu dari kata Sunda, artinya kelompok hunian, kelompok rumah lah. Kalau bahasa keren sekarang klaster. Klaster. Kita nggak ada yang sebut klaster. Iya betul. Dari klaster 1 sampai sini namanya Tatar semua. Mau yang eksklusif, super eksklusif seperti golf juga Tatar Paramawati. Namanya nama dari mana bro? Nah, itu ada satu studi, kita ada satu buku yang menstudi mengenai sejarah, akar-akar budaya Sunda dan penamaan. Jadi, ada ya? nama-nama yang buat Tatar berikut kami itu udah siap sebetulnya. Udah ada semua? Sudah ada, Pak. Oh, sampai nanti future development? Ada, Pak, ada. Wow. Kurang lebih kan proyeksi KBP 100.000 KK ya, sekitar 100.000 KK yang akan tinggal. Sekarang aja udah 20 klaster lebih, 20 Tatar. Nanti ada Tatar berikut, nama-nama itu udah diplot, sudah ada. Oh iya? Sudah ada, sudah ready. Tinggal belum dibocorin aja nih. Iya. Tapi itu nama apa bro? Kerajaan kah? Apa penguasa kah? Kebanyakan mengambil dari cerita Parahyangan atau sejarahnya Prabu Siliwangi. Jadi singkatnya kita bagi tiga kelompok nama besar. Jadi KBP ini kan kaya dengan geografisnya yang berbeda ya. Ada tanah yang datar, ada tanah yang berbukit, juga ada yang tanah bersebelahan sama danau. Nah ini keunikan yang luar biasa lah. Mau punya rumah di Bandung ada danau, belakang rumah hanya di KBP. Betul. 3 area ini kami kelompokkan dari 3 nama besar. Untuk nama-nama yang di pertama lah yang datar ya, tanah datar. Ini kami banyak ngambil nama-nama dari misalnya Pati, Pangeran atau gitu, sampai yang segitunya? namanya lebih maskulin yang pria. Oh iya? Yes. Jingganegara itu Pati. Wangsakerta itu adalah seorang tokoh di Cirebon yang pandai, dia nulis buku dan terkenal kepintarannya. Tapi itu semua yang tidak menempel ke danau pasti namanya pria. Maskulin. Oke. Ada peninsula ya kayak Tikiswari, Subang Larang, Canda Resmi dan lain-lain. Itu namanya Canda Resmi. Misalnya Subang Larang itu pasti nama wanita. Oh, Canda Resmi nama wanita ya? Yes. Oh, baru tahu kita saya. mengambil bukan fenomena. Jadi itu harus mewakili feminisme. Tapi dia apa? Permaisuri. Oh, permaisurinya. Oh, banyak nama permaisurinya. Permaisuri dia banyak ya, Prabu Siliwangi ya? Banyak dong. Banyak. Nah, kenapa? Karena kita kan lihat peninsula itu kan lebih eksotik ya. Dari bentuk dan sebagainya. Itu udah siapa sih, Bro? Lu bisa kepikiran mereka? Kami ada kerjasama dengan, kalau saya sebut namanya Pak Sutrisno salah satunya. Dia pemerhati sejarah arsitektur dan dia juga sangat, ya saya boleh ya sampaikan namanya. Dia juga diakui secara internasional. Saya pernah lihat kutipan dia di TV internasional lah, diambil lah kontennya. Dia pemikir yang luar biasa. Oh, dia mikir sampai kami bekerja sama lah, bekerja sama membuat satu guideline untuk nama. Nah, yang ketiga adalah yang mulai bukit dan sebagainya. Next 2 year KBP akan mulai ngembangin area-area rumah di bukit yang luar biasa indah. Nah, itu nama-namanya lebih ke nama-nama raja. Oh. Nah, itu udah siap setup itu tuh udah dari 20 tahun lalu. Yes. Bukit tuh bakal nama raja. Yes. Nama itu udah muncul dari 20 tahun lalu. Wah.
luar biasa ya. Anda visioner sekali ya KBP ya. Luar KBP biasa. lah, tepatnya KBP. Dan satu hal, artinya komitmen dari kami pemegang saham, grup ya, itu komitmennya dijalankan. Ya, itu Nggak setuju. sekedar bikin studi, ditaruh, Ya, ditumpuk. kalau itu setuju. Kenapa dijalankan? Pertama komitmen, kedua proven di market itu benar-benar diapresiasi. Banyak hal apresiasi yang kita dapat bukan sekedar dari penjualan terbesar atau ini unit terbanyak, tapi dari sisi-sisi seperti itu. Kalau di website bisa dilihat lah. Bro, kalau ada itu tuh dulu kunjungan dan lain-lain. ada apa? Ya kunjungan-kunjungan Oh, seperti ya. dari institusi juga G2G, Ya. PBB itu melihat hal-hal seperti itu juga. Emang dulu apa sih, Bro? Tanah itu dulunya? Waktu pembebasannya Kayaknya udah gua belum lahir deh dulu. Iya. Kebayang itu apa ya? Belum tahu. Ya setahu saya sih awalnya Sawah ya? lebih banyak mayoritas ladang ya, ladang sawah begitu. Waktu lu datang udah dikuasai sebesar ini belum kan? Sebetulnya kalau mengenai pengadaan lahan sih konsesi lahan 1.250 hektar Konsesinya itu udah pasti udah diambil. dari awal lah Ya, kita start dari situ. betul. Izin lokasinya 1.250 Ya. hektar. Ya, tapi waktu lu masuk mungkin belum sebesar sekarang kali ya. Udah hampir utuh sih. Oh, udah hampir tuh. Oh kalau sekarang kondisinya udah lebih luas lagi. Karena pembebasan Ada tambahan lagi. ya. Nah, Bro. Jadi udah ya tadi ya tuh yang 3 Iya. itu luar biasa dan Iya, saya iya. amazed lah. Sebagai saya manajemen di sini, orang yang kerja di sini sangat bangga lah dengan hal-hal ini. Iya. Nah, Bro, tadi kan lu konsep udah nih tiga pilar ini. Akhirnya Ya. lu praktekin dan ini menjadi Oke. menarik gitu kan. Ya. 2000 kan lu mulai start nih. Iya. Gimana respon market waktu itu? Di Wah, ujung lu. namanya edukasi pasar itu sebenarnya kan sulit ya, masa sulit. Nah, saya sambungin konsep sedikit ya. Ah. Dari 3 pilar itu seolah menyokong 3 lingkaran sebetulnya. Oh, apalagi tuh, Bro? Jadi konsepnya belum kelar nih. Iya, boleh. 3 pilar itu Aha. menyokong 3 lingkaran yang kita sokong dan ini yang kita sebut sebenarnya ini umum sebenarnya, sustainable development. Kita menjaga keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan dengan disokong konsep 3 pilar. Kalau konsep 3 pilar otentik kita. Tapi ini untuk mendukung pola pengembangan kita yang udah 20 tahun dan seterusnya ini kita mengadopsi konsep sustainable development. Artinya jangan sampai lupa keseimbangan antara ekonomi yang sifatnya jualan, bangunan fisik, pematangan lahan itu kan ekonominya tuh. Kalau sosialnya kita harus selalu ingat bahwa kita ini pendatang. Artinya kita harus dengan komunitas sekitar yang sudah ada lebih dulu itu bagaimana kita empower mereka. Dan sampai sekarang pun kalau Bapak ke sana kan Bapak lihat nggak ada pagar yang memblokade semua akses desa. Kok bisa ya, yang Bro? Itu gue mau tanya sih. Itu justru kita sesadar-sadarnya membuat seperti itu. Bisa aman gitu diapain sama lu? Ya. Social engineering-nya kenceng juga loh. Social engineering kita lakukan, kemudian ada bagian khusus tangannya itu community development yang mereka nggak tinggal Tapi diam. emang sengaja lu nggak akan tutup? Tidak. Emang Ya, sengaja? untuk beberapa akses yang dulunya udah ada, memang dia bisa masuk, kemudian ke jalan raya, dia bisa nyebrang ke akses lain. Walaupun klaster tetap kita proteksi, Ya, ya. betul. Klaster is klaster, tatar is tatar. Betul. Cuman yang namanya fasilitas umum itu akan blending. Emang sengaja akan dibegitukan, Bro? Iya. Why, Bro? Social security kan lebih pusing juga buat developer. Karena sosial lingkaran yang sosial itu kan kita harus seimbang, Pak. Kalau kita tutup bikin kayak istana sendiri itu malah menimbulkan konflik saya Ketimpangan rasa. ya? Pasti. Ya. Tapi memang kita juga harus mengedukasi, merangkul mereka menjadi tenaga kerja, bahkan tidak hanya tenaga kerja kasar, bisa juga lebih. Ya, beberapa ya kalau bicara CSR beberapa sekolah dan itu juga kita kan banyak memberikan dukungan-dukungan. Iya. Iya. Yang amazed tuh, Bro, pintu lu buka dan ya secara status ekonomi juga kan. Iya. Yang di KPP sama di pinggiran juga nggak gimana, agak jemplong gitu ya. Iya. Tapi so far aman, Bro. Iya, itu Iya kan? yang So penting ada far keseimbangan aman. ya. Hebat juga lu Jadi ya. harusnya kita ini jangan eksklusif, harusnya inklusif juga ya. Bisa Kota Baru Parahyangan itu bisa milik bersama dong. Kan ada fasilitas umum kayak IKEA, masa orang nggak boleh ke sana. Iya. Nanti sebentar lagi ada theme park, masa nggak boleh. Iya. Kan dia mau jalan di pedestrian masa nggak boleh. Iya, Mau iya, jogging naik sepeda masa nggak boleh. Iya. Itu berlaku untuk semua. Jadi Dan inklusif harusnya. Di data lu tingkat keamanan
Criminal rate-nya rendah sekali. Rendah sekali kan? Iya. Iya. Dari dulu bro, waktu mulai nggak kali ya? Secara average rendah lah. Rendah. Oh, emang dari awal tuh udah di set up begitu juga dari ya? Dulu, ya. Dari tataran pertama sih rendah. Oh, nah bro, gimana waktu lu tahun 2000 masarin gimana tuh? Kesulitan kan? Sorry Pak, ada konsep lagi. Lingkaran ketiganya lingkungan. Sudah nggak excited ya. Lingkaran biar lengkap aja Iya. mumpung podcastnya nih seru nih. Ekonomi, sosial, sama lingkungan. Lingkungan tuh lingkaran ketiga yang bikin ini sustain. Lingkungan. Lingkungan ini kita memang udah canangkan dari master planning, ya. Dan sampai hari ini master plan tuh totally nggak banyak berubah. 50% lebih itu ruang terbuka hijau. Oh, emang plottingnya dari awal begitu? Iya. Nah, itu udah satu benefit buat siapapun lah, stakeholder yang akan terlibat di KBP. Kedua, kita lakukan penanaman dan landscaping, itu kan asetnya udah terbukti lah, 20 tahun ini udah pohonnya udah luar biasa. Iya. Itu yang nggak bisa dibayar. Iya. Nah, itu pola yang akan kita terus jalankan. Disokong dengan konsep otentik kita yang 3 pilar itu. Tapi menarik pernyataan Bro Ijong, lingkarannya kan harus seimbang. Iya. Kalau 3 ini tidak seimbang, wah ini lagi ramai, hajar aja bikin rumah, hijaunya berkurang kan lu nggak mau juga kan? Enggak. Iya kan, tetap mempertahankan posisi itu. Betul. Meskipun market lagi bergerak dengan bagus juga. Kita nggak akan tergoda lah. Iya. Sampai hari ini kita nggak akan tergoda. Karena master planning kan udah diplot. Sampai hari ini master planning itu yang tadi sampaikan nggak banyak berubah. Kita ikutin. Nama aja kita udah siapin, kita ikutin. Betul. Jadi ini emang company kita ini full komitmen lah untuk ngembangin KBP ini. Master plan-nya emang siapa yang bikin bro? Awal adalah SWA dari Amerika. Kemudian pertengahan jalan ada pengembangan detailing dari Townland dari Hong Kong. Itu dari sejak tahun 97 mereka udah siap kali ya? Udah. Dari SWA itu SWA, juga? iya. Oh. Iya, betul. Bagus bro. Lu sebagai arsitek gimana ngeliat master plan? Bagus banget. Kan waktu itu kan saya baru lulus ya, baru join. Dulu di kuliah saya baru lihat bahwa wah ini keren-keren. Ternyata waktu saya kerja, wah perusahaan ini pakai SWA. Wah, bangga banget, Bos. Oh, SWA tuh one of yang keren. Wah, keren. Di dunia untuk master planner dia internasional worldwide ininya. Oh. SWA Amerika. Oke. Bahkan untuk beberapa landscaping kotanya master plan-nya juga ya, tapi untuk khusus taman kita tunjuk Peridian. Peridian itu termasuk Australia kalau nggak salah company, itu juga bagus kan. Tapi untuk landscape doang? Landscape-nya. Jadi udah ditata ininya, landscape-nya tuh di detailing lagi oleh Peridian. Landscape-nya pun lu pakai konsultan juga ya? Iya. Oh, niat banget ya? Saya pikir untuk proyek segini wajar lah. Oke bro, sekarang mau masuk ke 2000 nih. Gue pengen tahu 2000 laku nggak sih? Dengan konsep lu yang sekarang begitu waktu awal launching lah. Awal ya, kita bicara first launching. Tata Ruang Sakerta ya. Iya. Kami luncurin itu pada saat kondisi fisiknya dulu nih. Pasti kita jual inden. Di site seperti apa? Waktu itu kami pindah ke istilahnya kantor site. Bedeng lah, kasarnya bedeng. Oh, dari pasti kali lagi pindah ke sono? Dibagi timnya. Karena udah mulai pemasaran, ada kantor di site, jadi kayak site marketing office. Wah, masih simple lah, sifatnya bedeng, rapi tapi simple. Jalan raya yang row 50 belum kami ada, kan? Udah ada. Lu bikin duluan sebelum dipasarin? Iya. Wow. Kenapa? Karena itu harus kita memberikan satu confidence lah ke pasar. Oke. Jadi row 50 sudah dibangun, jalan tapi belum panjang kilometernya. Mungkin kalau saat ini baru sampai posisi KFC lah atau marketing galeri kami saat ini. Oh, belum sampai ke Wangsa juga. Ya, belum. Jadi Wangsa itu benar-benar dijual inden, cuma jual brosur. Cuman saya ingat waktu itu brosurnya kurang lebih sebesar A3 nih. Yang pada saat itu mungkin banyak properti di Bandung khususnya belum jualan dengan brosur yang gede banget. Itu agak sedikit bikin orang catchy tuh. Luar biasa gitu. Wah, brosurnya udah berani di awal ya. Kita agak beda di situ. Waktu itu kita tunjuk Leboye sebagai konsultan grafisnya. Nah, itu dengan modal-modal itu kemudian juga row jalan 50 tuh amazing sih. Iya. Banyak konsumen yang kagum lah. Nah, itu kan sukses ya, Pak, untuk tahap pertama. Boom. Laku. Banyak pembeliannya itu tunai malah, cara pembayarannya tunai.
salah satu KPR yang masuk di awal penjualan kita adalah OCBC. Oh, bukan si Albert Cengkareng, berarti masih Bukan. zaman yang lain. Oke. Waktu itu OCBC masih NISP. Iya. Masih NISP, belum merge sama. Cuman satu doang, sisanya kok Sisanya cash? masih kan lihat-lihat dulu nih, Ah, project segede gini seperti apa sih? Nggak si banknya kan? Pasti kan, yes. Iya. Bank pasti kan ada faktor resiko. Betul. Enggak, tapi Dia- maksudnya pembelinya hanya satu doang yang ke KPR. Ah, Sisanya Oh, cash. cara bayar KPR cukup banyak, tapi Oh. porsi tunai lebih banyak. Portofolio tunai lebih banyak. KPR yang saat itu hanya didukung oleh NISP juga ada pilihan, tapi second choice lah. Iya. Baru cicilan. Mhm. Nah, Kenapa itu- bro bisa boom? Ini gue curious nih, sebagai gue orang marketing, gue pengen tahu nih. Eh, Lu di ujung Bandung Barat hari ini mah ya nggak usah diomong lah, KBP fenomenal. Iya, Dulu dulu ya. 2000 Saya lihat gini, kami ini kan sampai hari ini kan kota mandiri pertama di Bandung Raya, terbesar di Bandung Iya, Raya. setuju. Jadi ini udah diferensiasi yang kuat. Hmm. Nah, yang penting ini dugaan saya, waktu itu kan saya juga belum menganalisa sejauh itu ya. Saya saat ini mungkin baru bisa melihat pasar seperti apa. Saya menduga pada saat itu pasar melihat komitmen yang saat itu ada fisik, yang pasti ada row jalan yang besar, kemudian dengan sales kit yang cukup representatif, dan juga sales force kita yang mungkin waktu itu di train dengan baik ya. Tingkat confidence-nya ada, dan harusnya kan beberapa orang yang ngelihat cukup visioner, dia lihat beli harga perdana pasti kan ada. Tapi kan jalan juga masih yang lama kan bro, yang macet itu kan. Betul. Iya kan, belum Betul. belum jalan ini, apalagi yang sekarang Iya, belum. iya. Ya kan lo Betul, apa handicapnya Masih banyak. iya. Iya. Tapi faktanya memang sukses sih. Kata Orang mana pertama. bro? Lu sempet cari tahu nggak pembelinya? Nah, yang menariknya saya ingat sekali banyak orang kota Tasik yang membeli. Serius li? Serius. Kok bisa? Saya ingat karena waktu saya handover di customer service tuh saya ingat banyak ketemu Bandung dan Tasik lah. Iya. Tapi, kan Tapi aneh, Tasik cukup signifikan. Saya rasa mungkin Bandung masih lebih banyak sih. Iya, tapi kan Tasik agak beda jalur bro. Betul. Kalau di Cileunyi Tasik masih make sense. Iya. Kenapa ya bro? Lu sempet cari tahu nggak? Saya nggak dalemin lebih Atau jauh lu sih. masarin ke Tasik? Enggak aja? juga. Waktu itu kita belum sampaikan passing ke kota-kota besar. Kita Wow. lebih ke komunikasinya satu arah. Jadi kita state kita yang terbesar pertama, ya kita buka toko lah istilahnya. Kita tunggu. Wow. Seingat saya waktu itu kita belum seagresif Pemasaran. jemput bola. Udah gitu dari bangsa terus jalan terus kan bro? Iya. Bangsa juga dan segala macem. Ya, kedua Pitaloka dan Ya. seterusnya. Sekarang mah jangan diomong ya teman-teman. Hype banget lah. Jadi kalau teman-teman mau bantu masarin, tanya dong ke Bro Ijo. Mau beli boleh dengan senang hati. Bro, lo ngamatin nggak 22 tahun ini Iya. boomingnya di tahun kapan KBP? Di tahun 2000 disebut booming atau ada yang lebih gila lagi? Intinya kita masuk ke pasar dengan good start ya. Nah. Kemudian yang signifikan lagi adalah 2013 ya. Tapi rasanya begini, 2013 kan secara industri properti kan semua mengalami booming. Iya, Betul ya. setuju. Setuju. Jadi saya ambil milestone besarnya dulu deh, Ya. yang secara industri. 2013 kami pun sama-sama menikmati boomingnya properti. Iya. Kemudian masa pandemi. Oh iya, jangan Itu diomong. KBP luar jangan biasa itu. diomong. Iya, itu KBP luar biasa Itu sekali. sesuatu yang fenomenal sih. Saya juga bersyukur dan saya rasakan begitu kita mengalami pandemi 2020 itu memang kita semua juga shock, industri shock. Ya, setuju. Tapi kami ada penurunan hanya di 1 sampai 2 bulan. Iya, setuju. Setelah itu peningkatan hingga saat ini. Eksponensial kan, bro? Ya, luar biasa itu. Bro, 2013 sama 2020 berarti ya? Ya. Boom mana? Boom 2020 dong. Oh iya. Jauh nggak The sekarang? best itu. The best ever selama 20 tahun KBP ya? Iya. Kita hit yang terbaiknya di 2021 ya. Nah ya pokoknya di masa-masa ini Oke, kan betul. mengalahkan 2000, Oh, iya, 2013 iya. kalah semua kan. Ah. Faktor apa bro? Oke, komplek udah jadi semua. Oke. Pandemic iya, switching money iya. Yang 2000 ini ya, saya rasa sih pertama memang proses ya. Jadi komitmen tadi tuh udah kelihatan. Kedua behavior pembeli ya, customer behaviornya dalam memutuskan beli produk di saat pandemi itu banyak preferensi baru yang muncul. Dia harus cari rumah sehat. Kalau rumah
Kalau industri ruko atau apa, saat ini ruko lah ya, saya kan handle ruko. Dia harus cari ruko yang bisa promising lah. Iya. Ya, oke, ruko. Kemudian kalau kafling kan sama juga rumah. Kalau untuk hunian dia pasti cari yang sehat. Kita mungkin sama-sama amati sejak pandemi orang concern kesehatan. Iya. Kota-kota penyangga itu tumbuh. Iya. Ya, Jabodetabek juga tumbuh. Iya, Indeks setuju. harga malah naik. Iya, setuju. Di mana setuju. kota inti itu ada penurunan, bahkan ada Donat resale. ekonomi carrier Kasali. Nah, Iya, itu betul. semua ke pinggiran. Nah, itu sebenarnya fenomena secara global, secara nasional lah, mungkin global juga. Tapi lu udah siapin semua Dan jalan. kami pada saat itu siap sekali. Iya, akhirnya Dan konstruksi kan tidak dihambat pada saat pandemi. Jasa yang boleh terus bekerja. Oh, Tidak ada iya. penutupan, tidak Iya. ada ini. Iya. Nah, itu kami aktif terus. Jadi pendanaan proyek ini kan tidak terganggu sama sekali. Iya. Pembangunan di saat pandemi malah kencang. Kemudian kehadiran IKEA yang buka di tahun 2000, ini baru setahun lahir, 2020 dia kan opening, tetap komit. Nah, ya, terus waterpark tetap jalan, pembangunan rumah jalan, flyover juga selesai. Ya, nah dua itu nanti gua mau tanya lebih detail ya bro ya. Oke. Tapi yang menarik adalah 2013 sama 2020 lebih gila 2020 ya. Luar biasa ya. Oh iya. Betul, Fenomenanya, betul. waduh. Luar biasa. Luar biasa ya. 2013 kan kita masuk booming, kemudian kan ada regulator melakukan pengereman LTV. karena udah overheating. LTV. SEBI-nya dirubah. Ya. Nah, itu kan saya rasa semua juga mengalami Pengaruh ke lu ya? penurunan, pengaruh. Oh. Cuman nggak langsung di tahun-tahun kemudian. Nah teman-teman ya, kalau yang belum tahu Kota Baru Parahyangan, saya saksi sejarahnya Kota Baru karena saya ada di sana. Kita tetanggaan ya, Pak ya. Tetanggaan kita. Luar biasa banget. Tiap kali Bro Ijong launching, kita mah bertanya, masa sih bakal laku? Dan laku ya Bro ya. Puji Tuhan. Dan Bersyukur. semua project Ya, dia, amin. semua nggak ada yang fail di launching Iya. sejak 2020. Every launching sold out. Iya. Ya nggak, even yang terbaru golf juga yang menurut kita wow dahsyat sekali, Betul. sold out juga. Iya. Bener ya Bro ya? Untuk tahap 1 udah sold out, Pak. Iya, luar biasa sekali teman-teman. Jadi teman-teman boleh tuh kepoin Kota Baru Parahyangan. Nanti kalaupun pengen tahu lebih detail, nanti ada timnya Pak Ijong di sini. Nomor teleponnya bisa kontak boleh kali ya, Bro. Silakan, Ya Pak kan? Andi, welcome, Bisa most welcome. kontak seperti itu. Ataupun Ya. teman-teman yang mau nyari bisa kontak agen-agen properti terdekat kesayangan Anda. Karena Iya. Pak Ijong punya teman agen propertinya banyak banget. Banyak sekali. Bro, Terima kasih. Oke. Gua balik lagi ke 2020 bro. Nah bro, tadi yang lu bilang komitmen, gua agree. Salah satu yang gua tertarik sama KBP tuh jalan lu bagus terus. Iya. Ya kan, itu meskipun pembangunannya sempat slow dan segala macam, tapi kan nggak pernah bolong. Iya. Itu kan salah satu bukti komitmen lu kan. Padahal kita tahu banyak developer ya kalau penjualan sepi atau penjualan udah habis ya jalan ya silakan Menyesuaikan, pemerintah ya. yang Iya, menyelesaikan iya, gitu. iya. Tapi lu komit ya, Iya. pokoknya jalan tetap harus bagus kan bro. Betul. Nah yang menarik kedua komitmen golf bro. Menurut gua Iya. golf tuh menurut gua nih bro, gua kan tidak tahu hitungan bisnisnya golf, Iya. tapi menurut gua itu long term bisnis menurut saya. Iya. Itu untuk modalin tuh kenceng banget. Betul. Betul nggak sih bro? Iya, betul. Ya kan, apalagi lu kan mau ke golf kan bikin jembatan. Yang menurut gua mahal banget menurut gua loh. Luar biasa itu, Tapi betul. kalau berani ya? Nah, itu sebenarnya kan kita gini. Secara umum banyak yang melakukan pembangunan golf course itu diawali dengan penjualan golf coupling dulu. Kalau kita ini terbalik sekuennya. Kita bangun dulu golf yang di ujung sana, sehingga menuju ujung sana itu membangun jalan, jembatan dan lain-lain. Iya betul. Artinya kita benar-benar modal dulu, Iya, investasi dulu, Betul. sampai golf itu jadi dan baru 4 tahun 5 tahun kemudian baru kita launching yang kemarin golf cluster. Betul. Ya kan, Pertama memang saya khususnya di manajemen bersyukur bahwa kekuatan modal perusahaan kami ini sangat kuat sehingga pembangunan itu nggak pernah ada gangguan, bahkan apa yang dicanangkan dibangun dulu. Terbukti juga pada saat pandemi banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah di stop, misalnya pembangunan waterpark. Itu kan juga investasi besar. Ya itu juga sama, duit dulu kan. Kemudian renovasi Mason Pine, saat ini lagi melakukan renovasi di wing yang lama. Itu kami menggunakan arsitekturnya Hadi Prana. Jadi nanti pertengahan atau akhir Desember itu akan dibuka dengan konsep baru, desain baru yang lebih premium.
Tapi sekarang nggak tutup kan? Enggak, yang wing baru itu Berjalan. operation. Oke. Yang wing lama ditutup. Nanti akhir tahun semuanya rampung, naik kelas lah gitu ya. Kalau kami lihat sih memang kebijakan dari holding company kami ini memang di saat kita memang ada krisis, ada apa, itu justru kesempatan konsolidasi ya, atau mempersiapkan diri. Nah, dengan catatan memang permodalannya sangat kuat. Ya ini yang menarik teman-teman. Ya, itu Developer ini 5 Kalau luar biasa. ditanya kuncinya Duitnya pasti kan kenceng. permodalannya Iya. harus kuat, finance engineering harus kuat. Nah, di saat kita krisis lewat, itu kami itu udah siap. Ya. Nah, itu benefit buat siapa? Pasti buat perusahaan, tapi Ya. juga customer yakin gitu loh. Ya. Pada saat dia beli Golf Cluster, kami membagi brosur jelas dengan foto yang benernya ada. Ya. Bahkan udah bisa nginjek dan berdiri di samping Ya. coupling golfnya gitu. Ya. Yang mana kebanyakan orang terbalik ya. Ya. Dapat dulu inflow dari penjualan coupling, baru membangun golf course. Betul. Investasi besar pasti besar sekali, Ya. Pak. Tapi tadi yang lu bilang bro, berarti secara finansial lu sehat dong. Yes. Iya kan? Yes. Jadi tetap jalan meskipun itu harus modal dulu di awal. Iya. Nah, Dan intangible-nya adalah orang semakin confident kan. Eh. Ini grup komitmennya luar biasa. eh. Kalau saya beli harusnya yakin lah udah gitu. Ya. Makanya project lu launch-nya kenceng terus ya bro ya. Ya, itu 4M rumah laku. Amazing. Ya bro. nggak sekedar hanya laku, itu ada story behind-nya yang nggak bisa, kalau kita rangkaian mungkin banyak ya kisah success factor-nya, tapi banyak yang intangible kan. Bro, lu tadi sering kali ngomong tempak. Ya. Cerita dong bro, karena mungkin bagi sebagian orang Um, satu lagi selain dia kuat, dananya kuat, tapi dia low profile. Tempaknya nggak pernah di boom. Kalau saya jadi developer saya boom bisa. Tapi kan lu ya, biarkan aja Malah- fakta membuktikan gitu ya. malah tetangga kita yang lebih Iya. pro. Iya, view tempak Iya, terbesar se Asia iya. Tenggara gitu Ya, kan. ya, oke. Bro, lu cerita tempak. Mungkin sedikit Dan aja why karena lu nggak boom? Tempak sebetulnya masih under Liman Group, masih satu holding company. Hanya mungkin unitnya berbeda dengan Ya. saya. Jadi saya informasi nggak bisa tahu banyak. Yang pasti Tempak ini didesain oleh konsultan Kanada dan sangat baik. Salah satu yang jadi skalanya nih, skala regional mungkin juga lebih luas lagi ya. Dan permainan water feature-nya ini banyak yang unik, yang nggak sama dengan yang water tempak yang ada di Indonesia. Oh. Jadi ada keunikan permainan-permainan yang khusus. Oh. Kalau sempat lihat Instagram KBP, mungkin secara visual bisa dilihat foto-foto aerialnya. Ada yang kayak seperti drain gitu ya. Itu yang ada yang disebut water blast. Jadi jatuh, turun tapi bisa naik lagi gitu. Nah, itu sesuatu yang unik kan, diferensiasi yang Emang kuat. IG KBP apa bro? Kasih tau dong bro. Oh, boleh. Kota Baru Parahyangan aja. Oh gitu simpel Iya. doang. Oke, Iya, itu simpel. IG-nya catat ya, bisa lihat Iya, yang tadi lu bilang betul, ya. betul. Oke. Nah, kedua, tahun ini memang sebagian tahap akan dibuka. Tahap apa? Tahap Tempak. dari waterpark ini. Oh, udah ada yang Akan jadi ada opening di tahun Oh. ini, tapi belum 100%, tapi sebagian wahana akan dibuka. end of year? Iya. Hmm. Mungkin bisa lebih awal. Ya, at least paling buruk di akhir tahun. Karena sekarang udah pekerjaan perakitan udah selesai, lagi tes commissioning, keamanan dan sebagainya. Itu juga kita mendatangkan semua konsultan yang dari luar. Berapa gede emang bro? Tempak itu gede juga ya? Wah, saya nggak terlalu fix lah. Besar. Makanya bisa diklaim sama tetangga sebelah Iya, terbesar besar. Asia Tenggara. Memang itu. betul. Nah itu udah bisa. Wah kalau begitu value lu bakal naik lagi dong di akhir tahun ini. Pasti. Jadi gini, saya lihat kalau fasilitas kota makin lengkap, ada beberapa yang korelasi langsung ke hunian, tapi juga yang lebih penting ke traffic. Nah, sekarang kan ruko-ruko yang pancawarna, kemudian bisnis itu kan harus hidup juga. Ya. Nah, itu akan lebih direct ke mereka tuh, Ya. traffic. Sekarang- Termasuk hotel, okupansi akan Ya. naik. Ya sekarang lu bisa menjawab mereka yang bertanya di KBP nggak ada makanan. Maka Oh. ke pancawarna gitu ya. Iya. Kayaknya udah foodies udah banyak yang Iya. nge-review kok. Iya, Luar iya. biasa. Iya. Bro satu lagi nih yang menurut gua komitmen lu bikin flyover. Iya. Itu kan juga itu funding dari lu atau Itu sharing? CSR-nya KBP ke KBB. Betul, Aha. betul. Itu 300 miliar ya bro? Oh enggak. Oh, berapa? Enggak, 100-an. Oh tapi kan tetap ratus miliar. Iya. 100 Buat miliar. jalan ini doang Secara ya? official kan di media juga diliput, itu nilainya kurang lebih di 100 M. Wow, itu CSR ke CSR ke KBB. Bentuk kita ke KBB.
Tapi emang jalan jadi nggak macet sih bro. Oh luar biasa. Dan pekerjaannya hanya 4-5 bulan selesai. Iya. Itu siapa yang kerjain sih? Lu apa KBB? Wika kontraktornya. Tapi under supervisi. Penunjukannya langsung oleh KBB. Oh. Ya, kami kan hanya dari CSR. B2G ya. Iya. Oh, B2G. seperti itu. Ya. Itu udah ada dalam konsep master plan lu nggak sih sebenarnya? Atau itu yang melihat perkembangan kota yang semakin padat, akhirnya lu adjust? Itu tidak di dalam master plan, ya. Tapi dengan keberadaan kita dengan pintu tol kan sebenarnya banyak potensi yang bisa berkembang tuh. Salah satunya ada peluang pembuatan flyover. Jadi di master plan awal nggak termasuk. Dan pintu yang sesudah flyover itu juga di master plan nggak ada kan? Nggak ada. Karena master plan awal kan? Dari yang gedung Jam Matahari itu yang row 50 itu. Tadi kita bicara Wangsakerta tuh. Semua orang amazed dengan pintu gerbang. Tapi dengan yang namanya dinamika ya, kita ada side entrance ditambah malah flyover. Jadi kualitasnya sama baiknya nih. Dan lebih luar biasa dong, dari tol tinggal masuk daripada pasti macet. Iya. Iya nggak bro? Kedua yang lagi waktu dekat ini kan high speed train ya. High speed train kan di mana bro pintunya? High speed train dari Halim sampai Tegaluar. Tengah-tengahnya tadinya kan ada Kota Walini. Iya, itu yang sedih loh. Banyak yang sedih gara-gara pindah. Nah, kami ikuti perkembangan, dicanangkan pindah ke Padalarang. Karena lebih visible, stasiunnya udah ada, populasinya udah ada. Bahkan jujur ya, saya baca di artikel kompas.com, kota KBP itu dianggap sebagai sesuatu yang logic factor membuat high speed train di situ. Bukan kita yang statement dan kita tidak beriklan di situ. Saya baca sendiri. KBP itu menjadi logic factor kenapa dipindahin dari Walini ke Padalarang Station. Karena memang sudah ada populasi dan kalau dibangun high speed train berhenti di situ Pak nanti akan ada perhentian high speed train di Padalarang Station yang lama. Iya, tempat lama. Oke. Itu ke tempat kami hanya 1 kilo. Iya. Rasanya kami pasti akan berpikir keras untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Iya. Bagaimana konektivitasnya? Iya. Kemarin saya ke Purwakarta sama istri saya, Pak. Wah, saya bilang gila ya. Ini orang Purwakarta bisa pindah rumahnya ke KBP semua dong. Itu blessing juga, Pak. Blessing lah. Kalau kita kan bekerja, tiba-tiba ada blessing gitu luar biasa sih. Tapi komitmen itu yang paling penting. Iya. Liman udah buktikan komitmen 20 tahun, mau penjualan sepi, mau badai dan segala macam tetap aja. Betul. Bisa dijalankan kan. Kalau boleh saya sampaikan, moto dari holding atau Liman Group sendiri adalah quality and reliability is our business. Itu memang saya alami selama saya bekerja di perusahaan ini dan saya ada kesempatan rolling ya, saya pernah di Jakarta, itu memang benang merahnya sangat kuat. Sampai detik ini itu yang dipegang. Nah sekarang what's next yang mau lu lakuin bro? Kota Baru Parahyangan mau lakuin apa nih? Sesudah semuanya nih potensi growth-nya juga masih gede. Ya kan? Light speed nambah, terus tempat juga ya belum euforia, belum FOMO. Terserah deh lu campurin semua ini momentum bagus. What's next? Kayaknya Pak Hadi udah lebih hafal ini. Apa yang ada di KBP tiap hari ini jadi. Oke, kalau saya lihat begini Pak, lahan kita 1.250 hektar izin lokasi, bahkan plus udah lebih lah, konsesi kita udah lebih. Hari ini yang baru dibangun? Nah itu kata kuncinya, kita baru 400 hektar yang kita develop. Artinya masih ada ruang untuk kita develop lebih banyak lagi. Ini artinya ada ruang tumbuh untuk nilai investasi atau nilai end user yang punya rumah di situ. Itu udah satu opportunity yang harus dicermati, kalau perlu dipilih ya disikapi action gitu. Ini kalau untuk end user ya, Pak, investor. Menarik banget nih tadi statement Bapak. Saya disuruh bicara di CMB Syariah Pak. Tentang Kota Baru Parahyangan. Kalau saya kan tidak nawarin produk, saya coba kawinkan potensi Kota Baru sama nih yang bakal potensi naik, potensi bagus. Jadi lupa beli ke Bapak. Cuma tidak lewat saya, lewatin Mas Pak Ijo. Kemarin orang Syariah ngomongnya, ngomong. Jadi aduh. Oke, lanjut Pak. Oke. Tapi betul, potensi besar sekali. Iya, karena kan properti salah satu produk investasi ya dari sekian banyak perbankan lain-lain. Nah, kedua pengembangan fisik, karena kita memang mengusung sustainable development yang tadi lingkaran 3 itu, harusnya kita ini bisa dengan nyamannya terus menambah fasilitas yang ada. Kalau dari sisi fasilitas kota yang akan hadir tahun ini waterpark, kemudian juga rampungnya pengembangan hotel Maison Pine, ketiga town center atau IKEA dan sekitarnya
itu kalau Bapak lihat kan di samping udah mulai ada penataan yang samping IKEA, Aha. pintu baratnya. Itu kami akan buat disebutnya commercial hub atau commercial lifestyle. Konsepnya adalah gedung-gedung yang mandiri, jadi kayak flagship store yang besar akan berdiri di situ, tapi mereka dibelah oleh satu pedestrian hijau. Jadi itu akan jadi satu hub komersil yang baru, menambah lengkap warga pasti ya kebutuhannya, juga menambah traffic buat pebisnis itu untuk hidup, survive. Nah itu pelan-pelan kita akan tata, bahkan udah beberapa vendor atau brand yang udah komit akan masuk di situ. Mungkin saya nggak bisa sebutin sini karena belum terjadi LOO ya, penandatanganan. Tapi pembicaranya udah positif mengerucut. Karena banyak investor B2B yang merasa ini udah saatnya kita masuk. Mungkin dulu hitung populasi, hitung traffic masih kurang. Sekarang apa lagi? Kayaknya udah waktunya dia harus ambil atau mereka nanti kelewat. Nah, denger ya, kalau nggak kelewat tuh kata Pak Ijo. Kelewat maksudnya nunggu lagi nanti tempatnya lain lagi, harganya lain lagi. Oke. Nah, satu lagi akses. Kita akan ada sebetulnya tahun ini PLT sudah melakukan peresmian sih, Lingkar KBB, Pak. Lingkar KBB di mana tuh? Lingkar Kabupaten Bandung Barat, Lingkar KBB pertama. Jadi jalannya itu kalau kita dari IKEA menuju Golf itu ada jalan yang menuju ke arah barat. Itu nanti ada sodetan 7 kilo. Dia akan tapping ke Jalan Cipatat, Pak. Cipatat, Jalan Raya Provinsi Cipatat. Nah, jadi artinya nanti KBP sendiri akan punya muka atau pintu mulut di area barat. Pintu masuknya dari Cipatat itu. Sekarang jalannya udah ada? Sudah dikerjakan, Pak. 7 kilo. Dan konsesinya kebanyakan di area kita. Jadi harusnya pekerjaan ini sih hitungannya mungkin 1 tahunan udah bisa koneksi. Nah, yang kita harapkan lagi adalah Cipatat itu nanti akan terkoneksi ke jalan Bocimi, kemudian Sukabumi, Ciranjang, Padalarang, Pak. Masuk tol? Iya. Nanti kan Bogor, Ciawi, Sukabumi ini sudah ada. Betul. Ya. Sukabumi ini akan dilanjutkan ke Ciranjang, Padalarang, tol lagi. Nanti kan pasti ada pintu-pintu. Salah satu pintu terdekat adalah pintu tol Raja Mandala, Pak. Nah, Cipatat Raja Mandala itu dekat sekali. Oke. Nah, itu ada benefit lagi. Kita punya akses tol kedua ya dari rencana jalan yang baru di sana. Berapa jauh Raja Mandala ke pintu masuk? Kayak yang sekarang dekat mana? Oh, lebih dekat sekarang sih. Lebih dekat sekarang. Tapi relatif nggak jauh. Terlalu jauh. Iya. Tapi kalau ngomong dekat masih dekat yang ini. Iya. Tapi kan artinya membuka peluang dari sektor yang dari Cianjur, Sukabumi untuk menambah lagi traffic atau market ke situ. Iya, menambah penjualannya Bapak Ijong. Iya, artinya secara bisnis jadi stakeholder juga yang punya toko, ruko, bisnis, bapak dan sebagainya di situ, dia mengalirkan. Istilahnya kalau orang mau sehat kan darah harus mengalir lancar. Nah, ini kan infrastrukturnya makin mantap. Nah, kalau dari sisi hunian, kami memang lagi fokus pemasaran golf cluster karena memang ini adalah golf resident pertama KBP dan ya bersyukur kami tahap pertama udah lalui dan luar biasa baik sekali, walaupun harga premium dan cara-cara memasarkannya cukup unik, dan Pak. kita nggak kebagian ya. Saya bilang cukup unik, Pak, cara memasarkannya, Pak. Dan setelah Idul Fitri kami akan lanjutkan dengan tahap kedua dan lanjutan beberapa kalender product sales yang akan kita buka lagi. Masih ada beberapa pasti, Pak. Kami kan ini baru Q3, Q4, kami udah siapkan segala kalender acara untuk luncuran produk baru. Jadi kalau secara hunian ada beberapa klaster lagi, tata lagi. Secara bisnis juga pengembangan yang IKEA, komersil, Tempak, dan secara infrastruktur juga ada 2 jalan itu ya yang akan dikejarin. Tapi yang paling dekat kayaknya Cipatat yang akan selesai di akhir tahun ya. Yang Raja Mandala mungkin masih take time cukup lama kali. Raja Mandala kan itu proyeknya negara ya. Iya, betul. Dan kayaknya masih cukup lama kali. Atau udah deket? Saya belum tahu ininya sih sampai detailnya ya. Nah, Bro, lu tadi nggak nyebut satu, Bro, yang ketinggalan gua tambahin lah. Apa tuh, Pak? Rumah sakit lu, Bro. Bunda itu. Rumah sakit ibu dan anak. Iya. Ya itu juga di salah satu yang lifestyle center itu. Segera coming soon rumah sakit untuk melengkapi ya. Rumah sakit apa itu, Bro? Khusus untuk kelahiran ya ibu anak. Tapi konsep yang saya lihat mereka premiumnya one bed, one patient ya. Jadi satu kamarnya satu-satu gitu loh. Berarti kan eksklusif dan setahu saya ada sekumpulan dokter-dokter yang memang favorit di Bandungnya akan kumpul di situ, beroperasional di sana lah gitu. Jadi dokter-dokternya ternama
layanan harusnya juga premium, begitu. Satu lagi Sekolah Bina Persada ya Pak. Oh iya, Itu udah baru open house ya, ya. SBP ya. Itu sekolahnya makin banyak di sana. Dan saya sempat touring di dalam gedungnya, itu view-nya Keren. view-nya danau bagus sekali. Oh itu video danau belakangnya? Dapat ke arah Danau yang Jingga itu ya? Jingga Negara ya. Keren banget itu. Berarti sekolahnya udah banyak banget tuh. Mau yang Muslim, yang Islam ada Al-Irsyad. Al-Irsyad kan one of yang keren Wah, lah ya. sekarang favorit sekali. Iya kan. Ada Cahaya Bangsa, Ya bangsa. ada BPK, ada apa lagi tadi? BAIS, Bandung BAIS. Alliance International School. Iya. SBP, Sekolah Bina Persada, Damian School. Damian. Ya. Dan teman-teman kalau ke sana ya lihat sekolahnya ya. Jam sekolah bubar jam 9 Cahaya Bangsa, Bro. Jam Iya. 11 bubar, Iya. jam 9 itu mobil udah pada ngantri kan, Bro. Ya kan di pinggiran jalan semua. Iya. Luar biasa. Bro, penutupnya. Oke. Karena Bro kita mau makan-makan, dia Waduh. cuma tidak ngajak saya. Wah. Jadi saya mau tagih nih kayaknya kan berikutnya. Bro, Iya, Andi. Bro Ijo kan educated banget, Bro. Lu lihat future nih. Iya, Bukan iya. di project nanti relatein ke project lu ya. Hmm. Sekarang dengan wacana ekonomi crash gitu kan, perang Rusia Ukraine, Iya, iya. buat properti kan justru sebenarnya menarik kan? Atau gimana menurut lu, Bro? Dengan inflasi yang makin meninggi, Geopolitik ya. Wah. inflasi kan akan nambah lagi Oke, nih. saya sebenarnya nggak educated. Saya banyak ngobrol aja, ketemu orang-orang pintar kayak ini Pak Handi, enggak. orang perbankan. Saya pernah tanya sama perbankan, kira-kira perang ini menyebabkan apa dampak ke ekonomi Indonesia? Ya sebetulnya sih dampaknya nggak terlalu signifikan sih, atau mungkin perlu waktu. Ya kita berharap perang ini nggak berkepanjangan ya. Jadi harusnya sih ekonomi di Indonesia, perbankan, KPR, properti harusnya masih baik ya. Tapi kalau misalnya melihat suku bunga mungkin ada kecenderungan mau naik. Iya. Kita sama-sama cek kan sama Iya. teman-teman bank. Kebanyakan promo-promo berakhir di Iya. bulan ini nih. Makanya Iya. beli bulan ini nih. Nah itu pesannya ya, pesannya beli bulan ini ya. Bunga murah nih kayaknya sebentar lagi Iya, akan iya. naik nih. Iya. Karena Fed kan akan naik dan sebagainya. SBI nggak ini. Iya. Tapi kami tetap optimis intinya karena pasar domestik ini kan kuat Iya. dan backlog kan tinggi. Iya. Walaupun kami segmennya segmen menengah atas dan sebagainya, tetap kebutuhan rumah itu tinggi. Nah, yang penting sih kita tetap tetap berkarya aja sih, jaga Komitmen. supply yang baik, komitmen dan seterusnya. Saya yakin pasar di domestik ini masih kuat sih. Dan Jadi apalagi dengan kondisi digitalisasi yang makin hebat, pasar kita akan lebih luas lagi. Iya. Jadi untuk investor kan sebetulnya kalau end user lain ya Pak ya, Iya, kita beli iya. rumah karena dekat sini. Investor kan yang penting kita beli rumah atau beli tanah, beli ruko, kita dapat gain. iya. Saya mau tinggal di ujung dunia nggak apa-apa. Iya. Nah dengan paparan digital kan kita terkenal di mana-mana Pak. Betul. Jadi harusnya kami optimis, teman-teman juga harusnya optimis bahwa informasi itu akan membantu memperluas pasar kita. ya. Cuman pesan Pak Ijong tadi, suku bunga bakal naik. Jadi Iya. kalau kalian mengandalkan KPR, beli sekarang dan hubungi nomor di bawah ini. Salam kolaborasi.